Wong Jawa aja ilang Jawane, wong Jawa aja ilang budayane, wong Jawa aja ilang adate. Jawa digawa ning ngendi parane. Jaranan itu ikonik yang ada di Kediri. Kesenian kerakyatan yang ada di Kediri sebenarnya tepatnya itu bukan sejarah, karena sejarah itu harus berdasarkan bukti-bukti kesejarahan. Artinya bukti-bukti kesejarahan itu bisa dari prasasti atau dari kesusastraan kuno, atau ada semacam mungkin relief candi yang terkait dengan kesenian jaranan. Tapi kesenian jaranan itu lebih tepatnya itu legenda yang berarti adalah cerita rakyat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan cerita ini diyakini, sekali lagi diyakini berarti dipercaya oleh masyarakat Kediri atau khususnya masyarakat kota Kediri, bahwasanya kesenian jaranan ini berasal dari masa kerajaan Kadiri atau pada abad ke-11 Masehi. Kalau yang di Kediri jenis-jenis jaranan terutama yang populer itu jaranan yang bercerita, setting ceritanya itu Songgolangit Patemboyo, yang bercerita atau berkisah mengenai sayembara. Patemboyo itu artinya sayembara. Songgolangit itu nama seorang putri dari kerajaan Daha atau Kadiri atau Panjalu. Jadi umumnya yang ada di kota Kediri ini kesenian jaranan yang menceritakan atau mengisahkan tentang cerita atau legenda Songgolangit Patemboyo. Songgolangit Patemboyo ini berkisah kerajaan Kadiri itu memiliki seorang putri yang sangat cantik yang bernama atau dijuluki atau memiliki gelar Dewi Songgolangit. Karena kecantikannya Dewi Songgolangit ini banyak raja-raja atau pangeran-pangeran yang di luar kerajaan Kadiri yang ingin mempersunting atau melamar Dewi Songgolangit ini, putri dari kerajaan Daha. Dan akhirnya Dewi Songgolangit ini membuat sayembara yang dinamakan Songgolangit Patemboyo, yang dalam sayembara itu Dewi Songgolangit itu meminta persyaratan, yaitu satu, dapat membuat kesenian yang tidak menginjak bumi. Artinya kesenian itu dapat ditunggangi. Terus yang kedua, kesenian itu jika dipentaskan atau digelar dapat
membuat keramaian dunia. Terus yang ketiga, adanya pengarak atau iring-iringan manten yang melalui bawah tanah dan diiringi dengan adanya tetabuhan atau iring-iringan musik. Nah, berangkatlah arak-arakan atau iringan ini yang mewakili Prabu Klono Sewandono, yaitu yang terdiri dari Pujangga Anom atau Ganongan atau Pentulan atau Tubagus Putut dan pasukan prajurit berkuda. Pujangga Anom ini atau Pentulan atau Ganongan ini membawa pusaka sakti yang disebut Pecut Samandiman. Mereka berangkat dari Ponorogo atau Kerajaan Bantarangin menuju ke Keraton Daha atau Kediri. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan satu, yaitu Singo Barong, yang dalam kesenian jaranan ini disebut dengan caplokan atau cepaplok. Terus juga bertemu dengan celeng serenggi, yaitu penari celeng, penari babi hutan kalau di jaranan, yang digambarkan dengan penari celeng. Dan terjadilah peperangan itu, dan Prabu Singo Barong dan Prabu Celeng Serenggi ini dapat dikalahkan oleh Pujangga Anom atau Ganongan atau Pentulan atau Tubagus Putut dengan memakai pecut sakti, yaitu Pecut Samandiman. Nah, keduanya yaitu Singo Barong, Prabu Singo Barong dan Celeng Serenggi ini diampuni oleh Tubagus Putut, Ganongan atau Pentulan. Dia tidak dibunuh asalkan mau menjadi pelengkap iring-iringan arak-arakan dari rombongan dari Ponorogo atau Bantarangin. Nah, akhirnya itu menjadilah satu kesatuan kesenian yang utuh, di mana ada satu prajurit berkuda atau kuda kepang, terus ada tokoh Pujangga Anom, Tubagus Putut atau Ganongan atau Pentulan, terus ada tokoh Singo Barong, Prabu Singo Barong atau caplokan, dan ada tokoh Prabu Celeng Serenggi. Itu jadi satu kesatuan, iring-iringan menuju ke Keraton Kediri atau Daha atau Panjalu menemui Dewi Songgolangit Patemboyo. Kalau saya melihat dari kacamata yang lebih khusus lagi, jaranan itu adalah sebuah ritus, sebuah ritual, sebuah doa dengan cara masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bapak Wijianto, asal Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto. Saya di Paguyuban Wayu Krido Budoyo sebagai penasehat Kurcam Mojoroto. Terus saya ikut jaranan mulai umur 10 tahun sampai sekarang. Dulu 10 tahun masih ikut joget, terus menjelang nikah, terus saya istirahat karena dimarahi anak. Terus akhirnya kumat lagi, ikut jaranan lagi, terus saya mendirikan paguyuban sendiri, namanya Krido Manggolo. Saya ikut jaranan itu keturunan dari bapak saya. Saya dulu tidak main jaranan zaman dulu, turun ke saya, sekarang ke anak saya, sampai sekarang.
Ya, nama saya Aibda Agus Budiono Esa atau yang biasa dikenal dengan nama Kang Dalang. Alamat saya berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kebetulan saya sebagai anggota aktif kepolisian yang berdinas di Polsek Mojo sebagai Babin Kamtipmas Desa Surat. Keseharian saya selain menjadi petugas kepolisian, juga menjadi seorang pegiat dan pelaku kesenian jaranan yang ada di Kediri. Saya tahu jaranan mulai dari kecil, tapi aktif dan ikut di dunia jaranan ketika saya masih usia sekolah. Ketika usia sekolah di sekolah menengah atas ini, saya ikut mulai berlatih di dunia jaranan. Berlanjut ketika sudah berdinas menjadi anggota kepolisian, pada saat itu sekitar tahun 2004 ada lomba jaranan antar instansi, di mana pada saat itu saya mewakili dari Kesatuan Sabara atau Samapta. Keterusan hingga sampai sekarang terus aktif untuk ikut melestarikan kesenian jaranan khususnya yang ada di Kediri ini. Jaranan itu ikonik yang ada di Kediri, kesenian kerakyatan yang ada di Kediri. Pada saat itu proses menurunkan ilmunya, proses belajarnya otodidak. Di desa saya ada kesenian jaranan. Kebetulan pada saat itu adik saya yang bungsu ketika itu menjadi pengendangnya. Jadi masih SD menjadi pengendang jaranan. Disitulah saya belajar untuk menari di awal, diajari oleh adik saya sendiri. Disitulah jaranan tumbuh berkembang dari desa ke desa. Itu proses belajarnya karena kerakyatan, seni kerakyatan, setiap desa berbeda-beda. Pada saat itu yang saya pelajari adalah genre senterewe. Ciri khas yang saya pegang itu jaranan Jawa asli Kota Kediri. Jaranan kan macam-macam, ada senterewe, ada pegon, tapi yang saya pegang itu Jawa asli Kediri. Persiapannya ya kita pamit dulu ke tempat yang disinggahi, dan jangan biar selamat, nggak ada maksud apa-apa, cuma biar selamat, nggak ada apa-apa. Kita permisi terus itu langsung main. Nanti kalau sudah selesai ya pamitan lagi. Kalau sukanya kira ketemu teman-teman, kalau dukanya kena hujan, nggak bayaran, nggak tetap suka.
kembali ketika ikut jaranan itu awalnya adalah sebuah rasa kegembiraan untuk melestarikan budaya. Jadi apapun permasalahannya, ketika kita sudah melakukannya dengan riang gembira, dengan senang hati, duka itu akan sangat kecil sekali. Paling-paling dukanya adalah ketika kantong kosong, badan capek pulang dinas, kemudian ada janji untuk ikut meramaikan sebuah pementasan. Nah itu ya tetap berangkat walaupun tidak ada apa-apa pada saat itu. Adanya cuma terima kasih. Itulah sebuah rasa tulus ikhlas untuk hanya untuk melestarikan budaya. Tapi ketemunya lagi, ketemu saudara itu juga rezeki, silaturahmi itu juga rezeki, hanya itu. Dulu pernah ke taman mini sampai umpal-umpalan kendaraan, pernah itu temannya banyak, terus cuma naik kelab dari Kediri sampai sana. Makan nih biala soban nih wis daging entah jadi godok pinggir royokan. Tapi panggah suka. Cerita yang paling ingat itu ketika harus main di malam hari di sebuah tempat yang nuansa sakralnya begitu luar biasa, yaitu di Gua Selo Mangkleng, Gunung Klothok, dengan pencahayaan hanya lampu obor aja. Di situ memang untuk ritus, untuk ritual, suasananya benar-benar membuat hati ikut terhanyut di dalamnya. Itu luar biasa sekali. Masalah yang pernah saya hadapi adalah ketika bagaimana anak-anak, bagaimana teman-teman saya dan saya sendiri ketika ada yang trans tondadi, kemudian ada yang mencoba untuk mengganggu atau memeriahkan dengan bersiul, suit, kemudian lari keluar lapangan, keluar kalangan sehingga terjadi tawuran seperti itu. Itu yang masalah umum terjadi. Kalau saya melihat dari kacamata yang lebih khusus lagi, jaranan itu adalah sebuah ritus, sebuah ritual, sebuah doa dengan cara masing-masing. Nah, ketika di jaranan ini, ritusnya, berdoanya adalah dengan mulai menggabungkan seni tarinya, di mana tari itu menyatukan wiraga, wirama, dan wirasanya sebagai bentuk meditasi gerak. Ada sesaji. Sesaji itu adalah sebuah simbol, sebuah doa pengharapan kepada Sang Maha Pencipta. Terus ada doa atau mantra dari Sang Gambuh, adalah sebuah wujud sastra yang diuncarkan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi ketiga-tiganya ini, bahkan keempatnya atau laras wirama ini, sebuah pengharapan untuk memayu Hayuning Bawono untuk mencapai apa tujuan dari sang penanggap tadi. Bisa dikatakan jaranan ketika ada gamelannya,
ada tariannya, ada kepangnya, ada penarinya. Nah, itu gak bisa dikatakan jaranan ketika salah satunya tertinggal. Nah, itu tadi. Itu artinya adalah kebiasaan. Ya, dari segi ritual itu artinya itu dapat, dari sisi entertainment juga dapat, karena apapun ritual itu juga penting. Sisi entertainment artinya sisi hiburan, sisi kesenian ini layak untuk dilihat, dipertontonkan, ini juga penting. Jadi dua-duanya memang saling mengisi, tidak bisa satu mendominasi yang lain, karena dua-duanya ini penting sekali. Harapan saya untuk kesenian jaranan, ya semoga saya tetap jaya, saya turun ke anak-anak cucu. Harapan saya generasi muda, generasi penerus ini akan mencintai budayanya sendiri. Seperti yang saya dikatakan awal, bahwa ini adalah warisan dari leluhur kita, inilah yang terbaik buat anak keturunannya. Jangan kita tinggalkan, mari pelajari bersama, karena tidak mungkin seekor harimau meninggalkan sebuah ilmu untuk makan rumput, di mana kita wajib dan harus mencari nilai-nilai filsafatnya. Leluhur kita itu tidak sok glonggong, tidak mungkin langsung diberikan, pasti medang miring atau penuh dengan filosofi. Jadi harapan saya, ayo bersama kita pelajari apapun itu seni budayanya, entah itu jaranan, entah itu wayang, entah itu silat. Inti dari kesemuanya adalah menjadikan diri kita berbudi pekerti luhur dan menjadi orang yang berguna.